Nah, santai, ditunda 5 menit dulu nggak apa-apa. Halo, Nah, coba nyapa jenengan gitu. halo. Biar Nyapa ditunda. coba share, coba biar nge-share screen dulu Pak Arisa. Yo, sip, mulai ya. Tuh. Pak Hari, Pak Hari, latihan saya screen Pak Hari. halo, Pak Hari latihan, Pak Hari latihan share screen, share screen, PowerPoint. Si. Pak Hari sudah dijadikan presenter apa belum? Halo Pak Heri, Halo, nggih Bu. sudah dijadikan Nggih. presenter. Sampun, Pak Hari sampun Jadikannya di mana dijadikan ini? presenter. Nah, Presenter. ada gambare wong wi lho. Heeh, Diklik. gambare wong diklik. Pak Hari ya, tak klik. Nama Heeh. ya, namanya Pak Hari diklik. Ya wes jadikan presenter nek kono nek pilihane. Pak Hari namanya. Pak Hari nang ngene titik-titik iku. Dadi nek gambar uang saman klik muncul nama-nama, pilih namanya Pak Hari. Pak Hari sebelah Pak nama Hari Pak ya. Hari enek Itu lalu share screen di situ. Itu tiga. dijadikan Nggih. sudah ketemu. Halo, Yang apa nih? titik tiga gini sebelah namanya Pak Hari itu. Titik tiga di nama Pak Nggih. Hari. Ya kemari balik sore. Saman klik titik tiga ini. Aku sih repot. Iki sih meeting Namanya wis Pak ngono Hari sih. itu lho. Dulu ini Next gini gambar presenter. Ya uang. mek ana sik to. Ya, sudah. Pak Lukman dimatikan sik to, Bro. Wes, Pak Hari. Pak Hari mic-nya dihidupkan coba. Pak Hari mic-nya coba dihidupkan. Ini sudah tak jadikan presenter Pak Hari. Oke, Pak Hari. Nah, sudah. Ini sama ulang lagi ya, dulu sama ulang lagi.
lagi jadi presenter Pak Hari. Diulang lagi. Diulang lagi. Allah ya. Oke, diulang lagi. Oke. Ya, ya. Oke, wes lima accept diklik. Ya, monggo. Sudah langsung buka PPT. Digeser mengenai thread 3 tadi. Pak Hari. Pak Harinya ada saya dengan Bapak Hari, ya. kita lihat Hari. Pak Hari. Pak Hari, PPT-nya udah dibuka belum, Pak Hari? Udah. Nah, langsung pilih share, Pak. Share, Pak. OTW. Nah, itu sudah, Pak. Menuju ke PPT. Nah, alhamdulillah. Pakai HP, Pak, ya ini ya? Ya, HP. Oke. Sudah bisa dimulai, Pak. Waro-waro. Bapak. Ini Bu Hari. Oh, iya, sudah bisa ya. Alhamdulillah. Iya. Monggo dilanjutkan. Jangan lupa rekamannya, Iya. Ya, Bu Endang, Bu, yang bagian merekam selalu Bu Endang. Jadi Bapak, kalau bisa host juga rekam yang direkod itu Pak. Recorder Pak. Oh iya, iya. Iya. Oke, monggo. Lanjutkan. Iya. Ini gambarnya kok hilang Pak Ari. Aduh. Mikrofonnya mungkin ya Pak. Ini Pak Hari. Oke. Oke, monggo. Ya. Oke, masih ada gangguan. Belum bisa tampil sempurna gambar PowerPoint-nya. Pak Heri, dimulai Pak Heri. Oke, bisa dimulai ya. Iya, monggo. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas debat Nusantara di acara FCC hari Rabu tanggal tanggal 7 Agustus 2020. Pada pertemuan kali ini kita akan memperkenalkan Bapak Dr. Andes Lukman Hakim sebagai moderator pengawas dari Ikatan Dinas Kepala Kemudian untuk presenter pada kesempatan adalah Bapak dari Halo Bapak, maaf Pak Nggih. Airi Sewu. Mohon maaf Pak. Ini mikrofonnya masih pada menyala Bapak. Mungkin di-off-kan dulu Pak Jufri, Pak Lukman. Bisa di-off-kan dulu supaya suaranya enggak putus-putus. Oke, Pak Jufri juga. Pak Jufri, nggih, makasih Pak Jufri. Ya, monggo lanjutkan Pak Heri. Dari awal enggak apa-apa Pak, dilanjutkan. Oke.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PGRI Jawa Timur, yang terhormat Ketua Bumun, dan yang kami hormati Instruktur Ibu Ari dan para peserta sikon yang kami hormati. Pada kesempatan ini kita akan memberikan materi tentang pelaksanaan program pengawas sekolah dalam memantau 8 SMP Standar Nasional Pendidikan yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Hari Santoso MM, dengan moderator adalah Bapak Lukman Hakim Sarjana Pendidikan, dan sebagai host adalah Bapak Heri Prasetyo SPP. Kemudian kami ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu peserta untuk room ini, mohon pada saat nanti presenter melaksanakan presentasi, mohon untuk mic-nya bisa dimatikan terlebih dahulu, dan nanti akan kita buka kembali pada saat sesi tanya jawab. Demikian sekilas untuk sesi perkenalan dari kami. Untuk waktu selanjutnya kami berikan kepada moderator Bapak Lukman Hakim. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Heli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Instruktur Ibu Ari, Bapak Presenter, Bapak Heri Santoso, dan host Bapak Heri Prasetyo. Materi yang akan disampaikan pada sore hari ini yaitu pelaksanaan program pengawasan sekolah dalam memantau 8 standar nasional. Nah, supaya kegiatan ini cepat berjalan, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kepada presenter kita, Pak Hari Santoso, dipersilahkan. Terima kasih Bapak Lukman, Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PGRI Jawa Timur, yang saya hormati Instruktur Kegiatan Bumun, yang saya hormati Ketua Bumun, yang saya hormati pula host dan pemandu. Tidak lupa saya hormati pula semua peserta yang terlibat dalam kegiatan Pikon Hebat ini se-Nusantara. Sebelum saya memulai paparan, perlu saya sampaikan bahwa memperhatikan kondisi pengawas di saat ini ada 2 hal, yaitu ada pengawas pemula, mohon maaf, dan ada pengawas sebelum pemula. Artinya sudah lama tapi ada yang agak lama. Nah, khusus untuk yang masih pemula, saya mengambil inisiatif bisa memperhatikan lebih baik karena ini sebuah pengalaman nyata dan saya sudah memiliki pengalaman kurang lebih 5 tahun sebagai pengawas. Saya ambil judul pelaksanaan program pengawas sekolah dalam memantau 8 standar nasional pendidikan. Sedangkan saya sendiri pengawas SMK dari Dinas Pendidikan Wilayah Blitar. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta sikon yang hebat.
Apa yang saya sampaikan ini adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh pengawas. Apa sih pengawas itu? Apa sih program-programnya? Secara singkat dari dua pernyataan itu menjadi sebuah wacana mengapa pengawas itu ke sekolah. Akan bermakna jika memiliki program kepengawasan. Nah, program itu akan bermakna apabila dilaksanakan. Jadi, pelaksanaan program pengawasan adalah kegiatan kepengawas yang dilaksanakan oleh setiap pengawas sekolah sesuai program pengawasan yang telah disusun sebelumnya. Nah, kalau baru bagaimana pengawas baru? Datang ke sekolah, minta EDS. Ini yang aman. Lalu setelah disusun, membuat program, lalu apa yang harus dilaksanakan? Pengawas itu sebenarnya hanya 3 hal saja, yaitu pelaksanaan pembinaan guru dan atau kepala sekolah, memantau pelaksanaan NSP, dan melaksanakan penilaian kinerja guru atau kepala sekolah. Khusus kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pelaksanaan program pengawas sekolah dalam memantau 8 standar nasional pendidikan. Pemantauan pelaksanaan 8 standar itu meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Inilah yang dimaksud 8 NSP, 8 standar nasional pendidikan. Lalu, langkah apa yang harus kita lakukan dalam memantau pelaksanaan 8 NSP ini? Nomor 1, kita ini harus bisa memahami sekaligus mencermati RPA RPM, rencana pengawasan akademik dan rencana pengawas manajerial untuk kegiatan pemantauan pelaksanaan NSP. Yang kedua, melaksanakan pemantauan keterlaksanaan dan ketercapaian NSP sesuai dengan skenario yang telah direncanakan dalam RPA maupun RPM, rencana pengawasan akademik, rencana pengawasan manajerial. Yang ketiga, ini jangan sampai lupa membuat surat keterangan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan NSP dari kepala sekolah atau ketua KKG. Ini jangan sampai keliru, kalau KKG otomatis dari ketua karena di kegiatan KKG. Kalau yang dari sekolah itu kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Lalu bagaimana pelaksanaan pembinaan kepala sekolah? Ketua MKKS itu kuncinya di surat keterangan kehadiran atau daftar hadir. Kemudian yang keempat, mengolah nilai kinerja sekolah dan hasil pemantauan NSP sesuai dengan RPA dan RPM. Selanjutnya, kita membuat laporan pelaksanaan pemantauan NSP dalam bentuk matriks dan narasi yang memuat aspek kegiatan, sasaran, target, metode, hambatan, ketercapaian, kesimpulan, tindak lanjut, seperti yang ada pada format seperti ini. Setelah dimasukkan ke dalam format,
perlu dipahami, di sana sudah ada keterangannya, nomor urut itu tidak ada masalah. Diisi dengan materi pelaksanaan SP untuk di kolom kedua. Kolom ketiga diisi dengan langkah-langkah ya, kegiatan itu diisi dengan langkah-langkah dalam melaksanakan pemantauan. Sedangkan yang keempat, sasaran, itu diisi dengan jumlah sekolah. Jadi jumlah sekolahnya saja berapa binaannya. Kolom yang kelima itu target, diisi dengan jumlah sekolah yang dibina dalam 1 semester atau dalam 1 tahun. Ini artinya diisi dabinnya masing-masing yang merupakan tugas pokok atau prerogatif dari pengawas itu yang bisa ditangani oleh yang dan kolom ke-6. Yang ke-6 metode. Nah, metode ini diisi dengan metode yang digunakan dalam melaksanakan pemantauan tadi. Suatu misal aja ya pakai FGD ya FGD, pakai diskusi biasa, pakai visitasi juga bisa. Kemudian di kolom yang ke-7 itu hambatan. Nah, ini yang benar-benar akan menunjukkan bagaimana seorang pengawas ini bekerja secara profesional. Nomor 7 itu akan nampak diisi dengan kendala yang ditemui di sekolah pada waktu melaksanakan pemantauan. Sepanjang pengalaman, rata-rata ketika kita datang ke sekolah, si nomor 7 ini misalnya belum dikerjakan. Nah, ini suatu kendala yang akan menyulitkan pengawas apabila kita memiliki program ini. Kemudian untuk nomor 8, ketercapaian. Suatu misal kita di standar proses, kita melihat persiapan mengajar teman-teman guru. Di targetnya itu dari guru 80 misalnya, kok masih muncul sekitar 64%. Ya, di situ kita akan membutuhkan persentase yang telah dipantau dalam 1 tahun, atau dalam 1 tahun itu kita melihat tantangannya itu berapa persen. Ini kolom 9 tinggal mengikuti, diisi dengan hasil pelaksanaan pantauan. Kalau tadi itu misalnya 80%, setelah kita bina, akhirnya bisa 100%, itu harapannya. Kemudian kolom yang 10, kolom yang angka 10 itu diisi tindak lanjut, ya. Tindak lanjut ini kalau kita ini melihat kendala tadi 64 kendala atau 80%, tapi tidak terjadi 100%, terjadinya misalnya 90%, jadi masih ada ranah lagi. Kita ini harus mengambil solusi disampaikan pada tahun. Nah, inilah yang dimaksud dengan
tindak lanjut. Nah, ini biasanya bisa dilaksanakan di MDNP, KKG, atau di MKKS, atau forum yang lain yang bisa menunjang ketercapaian apa yang menjadi kendala tadi. Nah, setelah kita laksanakan, kita membuat laporan dengan sistematika sebagai berikut. Halaman judul, tidak ada masalah. Halaman pengesahan, ini yang mengesahkan siapa? Kalau pengawas, itu tangani koordinator pengawas, kemudian mengetahui kepala pertandingan. Kemudian kata komentar, daftar isi, pendahuluan, penjelasan, latar belakang, fokus masalah pemantauan, dan tujuan dan sasaran pemantauan, tugas pokok, ruang lingkup pemantauan, bab 2 kerangka pikir pemecahan masalah, bab 3 pendekatan dan metode, bab 4 hasil pengawasan pada sekolah binaan. Nah, ini di sini akan terlihat hasil pelaksanaan dan pemantauan 8 NSP ini di bab 4 ini. Kemudian ada beberapa kendala, temuan-temuan. Nah, ini akan dibahas pada bab 4 di kelompok B. Kalau tadi sub A, sub B. Nah, kalau sudah ada pembahasan hasil yang berguna untuk evaluasi tahun berikutnya, baru kita menyimpulkan di bab 5, terus apa yang harus diharapkan berikutnya. Inilah yang disebut dengan rekomendasi. Terus, kemudian dalam laporan ini dilampirkan pula, harus ada lampirannya, surat tugas pengawasan, yaitu surat pembagian tugas itu, DAPIN, surat pelaksanaan pemantauan pelaksanaan 8 SPI dari kepala sekolah, jadwal pemantauan, daftar hadir, instrumennya, kemudian hasil pengolahan pemantauan. Itulah sekilas gambaran dari apa yang harus dilakukan pengawas dalam memantau 8 standar nasional pendidikan. Oke, apa yang saya sampaikan sudah cukup kiranya. Saya sampaikan kepada berikutnya, yaitu kepada moderator. Waktu dan tempat kami. Monggo Bapak moderator. Oke, terima kasih atas paparan materinya Pak Heri Santoso. Materinya padat, sangat bermanfaat, kaya akan pengalaman selama ini menjadi pengawas. Monggo kepada seluruh peserta, apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Minimal 1 pertanyaan dulu bisa langsung dijawab. Bu Kurnia, monggo. Mic-nya di unmute, Bu Nia. Kalau mau mengajukan pertanyaan, silakan.
Sudah. Nggih, Sudah bisa silakan suaranya. Bunia. Sudah. Nggih, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya, suara saya bisa didengar. Bisa Bunia. Bagus Ibu, lumayan bagus. Oke, Pak Ari yang terhormat, ini senior kami ini. Dan jelas Pak Ari ini sudah matang. Dalam ilmu pengawasan. Hari ini terkait dengan pelaksanaan program kepengawasan dalam kondisi yang seperti ini.
menghadapi masa new normal. Apa tips-tips yang harus kita terapkan, mengingat kami belum punya rumah. Saya kan mas baru yang belum punya pengalaman ini, terkendala dengan kondisi yang saat ini sudah jauh berbeda. Mohon kami mendapatkan tips-tips pelaksanaan pokok pengawasan dalam 8 standar ini menghadapi new normal. Tipsnya bagaimana Pak Ari? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo langsung dijawab Pak Ari ya. Oke. Terima kasih banyak Ibunya. Tentang pelaksanaan 8 standar. Pelaksanaan pemantauan 8 standar nasional pendidikan. Di kondisi pandemi ini. Yeah. Berpijak pada pengalaman dan kondisi saat ini, jujurnya dan teman-teman semuanya, kita berpikir, kita berpikir. Kita melihat, kita sudah tahu apa itu new normal. Dan apa itu bagaimana menjaga diri dan menjaga yang lain, bagaimana menjaga diri dan menjaga yang lain. Kita punya program dulu. Setelah punya program, kita komunikasi dengan sekolah binaan, daring. Nah, setelah kita daring, berarti kepala sekolah itu sudah tahu apa yang harus dikerjakan apa yang harus dilaksanakan oleh pengawas. Jadi kalau pengawas ini menghendaki pelaksanaan pemantauan 8 standar,
instrumen dari pengawas tentang pemantauan itu bisa disampaikan melalui file yang dikirim ke kepala. Nah, kalau sudah dikirim, berarti sekolah akan mengisi instrumen yang telah kita kirim. Nah, kemudian kita bagaimana melaksanakan pemantauannya sesuai jadwal. Kita akan memantau pelaksanaan itu. Kita datang ke sekolah dengan waktu yang telah disepakati dan menggunakan protokol kesehatan. Menggunakan protokol COVID. Ya. Karena memantau dan kita itu targetnya itu ingin mengetahui apa yang harus lebih baik dilakukan oleh sekolah melalui instrumen itu, dan kita melihat secara langsung kondisi sekolah. Sehingga kita bisa menemukan realita yang seharusnya bisa dilakukan sekolah sesuai kondisi sekolah itu. Nah, dengan catatan kita ini sebagai pengawas dan kepala sekolah itu sudah memahami banget tentang tugas pengawas, karena 8 NFP ini adalah kegiatan tahunan yang secara rutin telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya yang akan diteruskan oleh pengawas binaan pengganti. Dengan kata lain, pemantauan ini masalah pengawasnya siapapun tidak ada masalah, hanya ganti pengawasnya. Tapi ini adalah rutinitas tugas pengawas. Secara singkat, di musim pandemi ini, ibu datang ke sekolah atau kita datang ke sekolah itu menggunakan protokol. Langkah-langkahnya sudah saya sampaikan seperti pengalaman saya di akhir-akhir minggu ini. Kurang lebih itu bobotnya. Mudah-mudahan nanti ibu bisa mengembangkan yang lebih nyaman dari prediksi ibu yang lebih baik. Kurang lebihnya ibu, terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah ada pencerahan. Terima kasih Bu Nia. Sudah terjawab, mohon mic-nya di-unmute Bu Nia. Selanjutnya Bapak Ibu ada pertanyaan dari Bapak Didi Haryono. Ini Pak Eri, pertanyaannya di kolom chat ada, mohon ada contoh tabel program pengawasan yang sudah diisi. Nah, mungkin nanti kalau contohnya terlalu banyak bisa nanti dijabri, Pak
Didi Haryono nanti bisa ini mungkin, tapi kalau Pak Harinya sudah ada contoh, sudah siap, monggo bisa dijawab untuk pertanyaan dari Pak Didi Haryono ini. Monggo Pak Hari. Oke. Pak Didi Haryono senang sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Didi Haryono. Senang sekali. Saya bisa saya sampaikan begini. Mohon maaf apabila bisa sekarang, Pak. Tapi saya berjanji akan saya kirim file ke grup gitu aja, Pak ya. Halo, Pak Didi. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi karena ini sehingga apa yang pernah saya kerjakan itu tentang laporan 8 NSP ini, dan kebetulan sudah pernah mendapatkan penilaian sampai dengan ke Jakarta itu, nanti di peserta ini bisa mendapatkan file tentang hasil pemantauan itu. Begitu Bapak ya? Iya Pak. Nah, kalau memang ya Pak, kami kan pengawas baru yang Bapak sampaikan. ya Ini kami masih mencari di internet. Itu banyak sekali versinya. Barangkali versi Bapak yang senior ini yang menjadi lebih baik, sehingga menjadi referensi bagi kami untuk melihat. Terima kasih sebelumnya Pak. Iya. Tolong nanti di grup ini kan ada nomor saya. Kalau saya lupa, Bapak bisa jabri ke saya, nanti segera saya kirim, gitu maksud saya. Oh iya, terima kasih sebelumnya Pak. Mohon maaf ya, ini tidak menyenangkan, tapi saya ingin sekali membuat Bapak senang, karena saya sendiri kan setahun lagi pensiun gitu loh. Terus pengetahuan saya ini bisa saya sampaikan kepada teman-teman, saya senang. Iya Pak. Begitu Bapak ya. Iya Pak. Ya, saya mohon Bapak bisa memaklumi kalau saya menyampaikan sekarang, ya paling ya lupa semua, karena banyak sekali. Suatu misal saja, misalnya di standar isi, misalnya pendampingan rancangan program, kemudian sasarannya kepala sekolah, targetnya semua sekolah binaan harus ini. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Terus metodenya apa? Itu saya isi wawancara. Hambatannya apa? Ternyata ada sekolah yang selisihnya agak banyak, Pak. Artinya sekolah negeri dengan sekolah swasta yang muridnya itu kurang dari 50. Ini maaf contoh sekolah binaan saya, sehingga saya memberikan kegiatan di standar isi ini otomatis harus semacam bijak, Pak ya. Harus bijak sekali, memang kondisi beda. Kalau perlakuannya sama kan justru saya tidak bisa menjadi pengawas yang sedikit leluasa, Pak. Terus kemudian lagi, Pak, setelah ada hambatan itu otomatis apa yang ketercapaiannya itu sulit untuk 100%. Namun dari kesulitan itu kita ini tetap bisa menyampaikan kesimpulan apa dari rasa kita bekerja itu, dari rencana ini yang akan ditindaklanjuti di kemudian hari. Nah, sayangnya rata-rata ditindaklanjut pengawasi terkendala dengan regulasi. Kalau pembinaan kepala sekolah itu langsung ke provinsi atau kepala cabangnya. Nah, ini kalau di MBMP kadang-kadang pengawas ini bukan tidak berfungsi ya, tidak bisa berperan aktif karena MBMP-nya di LPMP misalnya, begitu Bapak. Gitu Pak ya, Pak Didi ya, mohon maaf ya. Nggih Pak, matur nuwun Pak. Nggih. Oke, terima kasih Pak Hari Santoso atas jawabannya. Kita tunggu nanti file contoh isiannya Pak Hari Santoso di grup
Jangan khawatir Pak Dede, Pak Heri nanti saya ingatkan terus. Jadi mohon nanti setelah tanggal 7 kawan-kawan sebelum ada materi pertanyaan dari Pak Dede yang disampaikan di grup, nanti jangan live dulu. Sayang, itu contohnya sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu dulu kegiatan kita pada saat ini. Selanjutnya ada sedikit refleksi mungkin dari Ibu Instruktur, ada masukan-masukan yang bisa membangun kegiatan ini. Monggo kepada Bu Ari dipersilahkan. Monggo Bu Ari. Monggo Bu Ari. Bu Ari masih aktif Bu Ari? Bu Ari masih ada di grup ini Bu Ari? Halo Bu Ari. Menunggu Bu Ari, mungkin bisa dilanjutkan. Ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Irianto. Mungkin masih sedikit. Pak Irianto, monggo Pak Hari, ini ada saya Pak Irianto dari SMK Pasaman mau bertanya, Pak, untuk pemantauan standar Sarpras, bagaimana cara peningkatannya? Maksudnya peningkatan pemantauan dari standar Sarpras. Cara memantau peningkatannya, Pak Heri? Ya, oke. Terima kasih Pak Lukman atau Bapak penanya siapa tadi? Pak Irianto. Pak Irianto yang saya hormati. Untuk standar Sarpras, aku khawatir yang bertanya itu jauh berpengalaman. Ya, kita sharing aja lah. Kelihatannya kalau ini si penanya ini pengalamannya luar biasa. Standar Sarpras, kita itu menentukan kegiatan kita sebagai pengawas di standar Sarpras itu apa. Nah, ini saya menjawab pengalaman saya saja. Saya menganalisa kondisi objektif Sarpras misalnya. Nah, tentu sekolah satu dengan yang lain itu beda. Saya ambil contoh salah satu sekolah. Otomatis kondisi objektif itu apa yang harus ditingkatkan di Sarpras ini? Yang jelas saja kalau kita mesti sasarannya adalah kepala sekolah Kaur Sarpras. Data sebelumnya itu apa? Data sebelumnya. Nah, lalu targetnya apa? Data sebelumnya itu misalnya memiliki 8 poin, targetnya itu harusnya ada tambahan ini. Nah itu menjadi target. Terus sharing pendamping, nah di situ ketemu hambatan. Kalau sudah begini, Sarpras itu ada plus apa dari tahun sebelumnya yang membuat seiring sejalan dengan ketercapaian KBM yang ingin dicapai. Jadi Sarpras yang dimaksud ini adalah sebagai pendamping utama kelancaran kegiatan belajar. Begitu Bapak kurang lebihnya. Oke, terima kasih. Ya, Pak Irianto, monggo ada tambahan.
Ya mungkin sedikit Pak tambahannya seperti ini. Di Sapras kita kan tidak bisa untuk mengapasnya. Biasanya kan yang Sapras itu kan sudah dari provinsi, sudah dari pusat atau provinsi yang ngapakannya. Jadi kita mungkin untuk apakah dengan pengajuan proposal mungkin ya. Sapras biasanya kan agak susah kita. Kecuali sekolah-sekolah yang sudah besar atau kita itu kan untuk Sapras ini sangat sulit untuk terjamah oleh dinas pendidikan provinsi ataupun nanti pusat gitu. Nah caranya kita untuk mendapatkan itu supaya lebih gampang bagaimana? Ada pengalamannya Bapak, karena saya baru. Ya. Ya, terima kasih Pak. Kami sudah bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan. Selama saya itu memiliki pengalaman sebagai dulu, saya sebagai kepala sekolah itu 15 tahun. Betapa susahnya kepala sekolah negeri mencari Sapras, betapa lebih susahnya kepala sekolah swasta meningkatkan Sapras sendiri. Tentu sebagai pengawas tidak lebih dari memotivasi. Kalau kita pada posisi pengawas, memotivasi, memberikan informasi yang tentu saja kegiatan Sapras yang kaitannya pemerintah itu yang paling tahu justru kepala sekolah. Kalau di swasta itu yang paling tahu kepala sekolah itu sendiri. Bedanya yang pemerintah itu dengan swasta itu mandirinya itu lebih full dibanding sekolah pemerintah. Karena sekolah swasta itu benar segala-galanya. Dan kalau masalah pemerintahan kepala sekolah, mohon maaf saya tidak bisa menjawab karena masing-masing punya strategi sendiri-sendiri. Tapi secara singkat sebagai pengawas lebih baik duduk sebagai mitra motivatornya kepala sekolah. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Hari Santoso. Semoga Pak Haryanto bisa puas. Nanti kalau masih belum puas, Pak Haryanto bisa japri ya di nomornya Pak Hari Santoso yang ada di grup. Ada Pak Haryanto. Selanjutnya masih ada satu lagi. Selanjutnya mohon mic-nya di-unmute Pak Haryanto. Pak Hari, ada satu lagi pertanyaan. Yudah, ini semoga ini pertanyaan terakhir nih, karena waktunya juga. Bapak Juri, mohon Bapak presenter jelaskan bentuk atau model instrumen yang sesuai untuk pemantauan 8. Hanya bentuknya aja Pak. Bentuk atau model instrumen yang sesuai untuk pemantauan 8 standar sehingga dapat kita ukur. Monggo Pak Hari. Ya, mohon maaf, pertanyaannya sulit sekali. Jawabannya otomatis ya sulit sekali. Apabila saya nanti menjawab merupakan suatu patokan, lah di era new normal ini, di era sekarang itu jangan mencari alat ukur lagi, tapi marilah kita seksama ukurannya persen itu dari target pola pikirnya pengawas, dari pengalaman pengetahuannya pengawas, di mana pengawas punya inisiatif bagaimana meningkatkan kinerja kepala sekolah melalui 8 standar itu. Lalu bagaimana dan apa yang harus diharapkan dari kepala sekolah tentang itu yang kaitannya pengawas? Posisi pengawas sekarang ini yang kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Kita ini hanya memantau. Oh, itu ada plusnya. Oh, itu ada minusnya. Lalu diukur dengan apa? Pikirannya pengawas, praktek yang ada di sekolah,
apabila sekolah itu sudah diberi informasi, motivasi, kinerjanya, sehingga ada peningkatan. Dan mohon maaf, ujung-ujungnya apa yang dikerjakan pengawas itu adalah administrasi yang didokumen sendiri yang digunakan untuk kenaikan pangkat jika rajin. Jadi efek kepada lembaga, kepada atasan, kepada aspek-aspek yang lain, itu mohon maaf. Kelihatannya saya melihat sebagai pengawas 5 tahun ini rupa-rupanya tidak banyak berperan. Lalu bagaimana supaya berperan dalam memantau ini? Kita saja yang baik, kita saja yang cerdas, kita saja yang profesional, sehingga kepala sekolah itu benar-benar masih membutuhkan pengawas, dan kepala sekolah itu merasa sangat butuh didampingi. Seolah-olah coro petinju blind spot. Jadi kekuatannya itu seolah-olah dari petunjuk. Nah, petunjuk itulah yang diharapkan kepala sekolah dari seorang pengawas. Demikian Pak Lukman. Halo? Terima kasih Pak Heri Santoso. Pertanyaan Pak Jufri sangat berbobot dan alhamdulillah Pak Heri Santoso juga menjawabnya dengan bobot yang sama juga. Akan tetapi apabila Pak Jufri nanti masih ada sedikit yang akan disampaikan, monggo jawab langsung ke Pak Heri Santoso. Mengingat waktu dan memang materi hari ini Pak Heri Santoso sangat luar biasa, nggih. Materinya sangat menantang kita semua, materinya sangat menarik, materinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang Pak Heri sampaikan bisa bermanfaat untuk kegiatan kepengawasan, khususnya pengawas-pengawas baru pada tahun 2020 ini. Saya sebagai moderator, ini Bu Ari sudah bisa aktif belum Bu Ari? Bu Ari, mungkin ada masukan Bu Ari? Kelihatannya Bu Ari sudah tidak aktif, mic-nya juga tidak aktif. Mohon selanjutnya acara ini mari kita tutup supaya acara ini benar-benar menjadi berkah bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya kembalikan ke host Pak Heri Prasetyo. Dipersilakan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang luar biasa dari Bapak Heri Santoso, SPP MKM, dari pengawas Badan Dinas Kabupaten Blitar, yang dibawakan dengan persiapan yang matang dan dengan teknik pembacaan yang sangat luar biasa sekali. Juga terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Lukman Hakim, PDMDD, atas moderasinya yang juga sangat baik, dan juga kepada para peserta semua yang dengan penuh semangat masih antusias untuk mengikuti video konferensi pada hari ini. Kami sebagai moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf dari kekurangan dari apa yang semua telah kita lakukan pada hari ini. Terima kasih. Sebelum mulai kami ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk peserta nanti mengisi daftar hadir yang telah kami persediakan. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Nanti kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.